Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Agustianingsi dengan NIM 19214000009. Saya akan menjelaskan tentang manajemen ruang lingkup proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pusat pelatihan kerja daerah. Penjelasan singkatnya adalah dalam era digital dan dituntut terhadap kebutuhan informasi dan pelayanan yang tepat, akurat, efektif, dan efisien, membutuhkan sistem yang terpadu, handal, aman, cepat, dan berkelanjutan. Tak terkecuali di lembaga pelatihan kerja seperti di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD). Dari aspek internal lembaga, dibutuhkan sistem untuk melaksanakan program-program dengan lebih teratur, terstruktur, dan terakomodir. Sedangkan dari aspek eksternal, dibutuhkan sistem untuk mengakomodir kegiatan pelatihan supaya lebih efektif dan efisien dari mulai sosialisasi program, pendaftaran, seleksi, pelatihan online, pemasaran lulusan, dan update data lulusan. Untuk diperlukan pengembangan sistem informasi Smart PPKD dalam bentuk sistem aplikasi yang dikembangkan yang memuat informasi pelatihan kerja, pemasaran, dan pendaftaran pelatihan. Jurnal ini dibuat untuk merumuskan perencanaan dan manajemen ruang lingkup dalam proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD. Metode yang digunakan adalah observasi langsung terhadap kebutuhan sistem informasi PPKD, studi pustaka mengenai pengembangan sistem informasi, studi literatur, dan pengumpulan aturan-aturan dasar hukum yang terkait PPKD. Hasilnya adalah manajemen ruang lingkup proyek sistem informasi Smart PPKD yang dapat diaplikasikan untuk PPKD. Pengertian manajemen proyek itu sendiri adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, menjalankan serta pengendalian. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya, dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan. Untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Scope management atau manajemen ruang lingkup proyek. Skop meliputi sebuah pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang akan dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses pencapaiannya. Untuk pengertian sistem informasinya sendiri adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Untuk pengembangan sistem informasinya,
yaitu merupakan tindakan mengubah, menggantikan, atau menyusun kembali sistem lama menjadi sistem yang baru, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Untuk memperbaiki sistem yang selama ini berjalan yang telah ada, pengembangan sistem informasi berarti tindakan mengubah, menggantikan, atau menyusun sistem informasi yang selama ini digunakan baik secara keseluruhan maupun sebagian untuk diperbaiki menjadi sistem baru yang lebih baik. Untuk menjadikan sistem informasi baru yang lebih baik diperlukan dukungan perangkat teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam metodologi. Metodologi yang pertama yaitu metodologi pengembangan sistem informasi. Metodologi adalah suatu cara atau metode yang disarankan untuk melakukan suatu hal. Pendekatan sistem merupakan metodologi dasar untuk memecahkan masalah. Metodologi pengembangan sistem informasi berbasis komputer, metode yang paling umum digunakan adalah dengan siklus hidup pengembangan sistem. System Development Life Cycle (SDLC) atau disebut siklus hidup sistem saja. Metode SDLC menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan garis terpilin atau air terjun (waterfall approach) yang menggunakan beberapa tahapan dalam mengembangkan sistem. Metodologi SDLC sebagai garis terpilin, beberapa referensi menyebutkan SDLC sebagai aliran tahapan yang membentuk garis-garis terpilin yang menunjukkan bahwa SDLC merupakan aliran siklus, cycle flow, yang bertahap. Metodologi ini berasal dan biasanya digunakan oleh tim teknis atau pihak pengembangan eksternal yang memandang SDLC sebagai sebuah proyek pekerjaan. Metodologi SDLC sebagai air terjun. Metodologi pengembangan sistem informasi ini biasanya digunakan oleh tim teknis internal di mana pelaksanaan pekerjaan ditinjau juga dari sisi internal organisasi atau perusahaan pemilik sistem. Metodologi SDLC ini terdiri dari 5 tahap pengembangan, meliputi yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat penerapan, dan yang terakhir perawatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi pengembangan. Tahap implementasi adalah tahap di mana desain sistem dibentuk menjadi suatu kode yang siap untuk dioperasikan. Langkah-langkah pada tahap ini adalah yang pertama, 1. Merencanakan implementasi. 2. Melakukan kegiatan implementasi. Di dalam melakukan kegiatan implementasi ada 3. Yang pertama, mendapatkan atau memilih sumber daya hardware dan software. Yang kedua, menyiapkan database. Yang ketiga, pengujian atau pengetesan sistem. Dan selanjutnya, nomor 3, menyiapkan fasilitas fisik. Keempat, menyiapkan personel. Kelima, melakukan simulasi. Keenam, beralih ke sistem yang baru. Dalam beralih ke sistem yang baru, ada bagiannya juga. Ada 4 bagian. Yang pertama, pencontohan. Yang kedua, serentak. Yang ketiga, bertahap. Dan yang terakhir, paralel. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi ini ada 3, yaitu yang pertama programming dan testing, kedua training, ketiga sistem changeover. Perencanaan kegiatan implementasinya juga ada 5. Yang pertama melakukan kegiatan implementasi. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya atau direncanakan. Kegiatannya berupa
memilih sumber daya hardware dan software, menyiapkan database, menguji sistem. Yang kedua, menyiapkan fasilitas fisik. Ketiga, menyiapkan personel. Keempat, melakukan simulasi. Kelima, beralih ke sistem yang baru sesuai pendekatan yang telah dipilih. Dalam personil pengembangan sistem informasi, yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem adalah seseorang yang mempunyai keahlian atau kemampuan luas di bidang teknologi informasi dan bisnis, serta dalam menggunakan pengetahuan aplikasi komputer di dalam memecahkan masalah, atau seseorang yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pemakai ke dalam spesifikasi teknik yang dilakukan oleh programmer dan terhadap permintaan seorang manajer. Dan untuk programmer, tugas seorang programmer adalah yang pertama, bertanggung jawab yang terbatas pada pembuatan program komputer, yaitu coding. Yang kedua, mengetahui yang cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, dan bahasa-bahasa program yang diperlukan. Dan yang ketiga, pekerjaan programmer sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi program. Dan yang terakhir, pekerjaan tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang, terbatas pada sesama program, dan analis sistem yang mempersiapkan rancang bangun spesifikasi program. Personal sistem lainnya. Yang pertama, network system administrator. Kedua, teknisi hardware. Ketiga, database administrator. Keempat, dokumenter. Kelima, software tester. Keenam, web dan graphic designer. Ketujuh, konsultan. Enterprise Resource Planning ERP. Pengguna sistem bisa disebut user. User disebut juga sebagai end user, operator, dan user manager yang mengawasi pekerjaan end user. Manajemen memegang peranan penting dalam menyetujui rencanaan pengembangan sistem dan penyediaan dana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Smart PPKD dan pelayanan. PPKD merupakan unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan pengertian pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong penyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Untuk metodologi penelitian, untuk pengumpulan data secara valid dan komprehensif, penelitian ini menggunakan metode observasi objek secara langsung dan metode studi literatur terhadap beberapa portal sistem informasi lembaga-lembaga pendidikan baik swasta maupun pemerintah. Juga dengan studi pustaka untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang mendukung. Dan untuk pembahasannya, tujuan dari manajemen proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD adalah menyediakan perencanaan dan gambaran pengembangan fasilitas sistem informasi Smart PPKD yang terpadu bagi pengguna, yaitu internal atau pegawai dan eksternal, masyarakat beserta pelatihan. Fasilitas yang akan dikembangkan untuk internal adalah yang pertama, input dan update data peserta pelatihan. Yang kedua, input dan update progres kegiatan pelatihan.
Yang ketiga, input dan update informasi pendaftaran, seleksi, dan penjadwalan pelatihan. Dan yang keempat, email koordinasi dan notifikasi. Dan selanjutnya, monitoring kegiatan, input dan update informasi lowongan pekerjaan, input dan update data lulusan dan penyerapan. Selanjutnya, monitoring kegiatan, dan yang terakhir, pelaporan kegiatan. Sedangkan untuk masyarakat atau eksternal, fasilitas yang akan dikembangkan meliputi yang pertama, berita dan informasi PPKD. Yang kedua, pendaftaran dan cetak kartu pendaftaran online. Dan yang terakhir, informasi penerimaan, seleksi, dan jadwal pelatihan. Proyek pengembangan sistem informasi ini dapat dimulai ketika anggaran sudah dinyatakan tersedia, di mana secara manajemen disusun sebagai berikut. Ada dua, yaitu tahap inisiasi dan perencanaan ruang lingkup scope planning. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.